nekat aja nggak cukup, Mas. Yes. Semua orang nekat, tapi harus punya teknik. Saya bukan Superman dan saya bukan superhero. Saya super tim. Tapi harus tahu keadaan, tahu diri. Kalau tentang sumbangan itu, kami dari Basarnas tidak menerima dan tidak mau sepeser pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Tribuners, kali ini saya sudah bersama Bang Hafid Asadi, anggota Basarnas Mataram. Selamat datang, Bang. Selamat datang juga. Gimana? Ya, Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah mulai recovery ya kondisi fisik ya? Lumayan daripada kemarin. Kemarin ya, capek banget pasti ya. Ya, habis banjir juga kan. Banjir, Mataram kita. Ya. Jadi ya, kita siaga terus. Siaga. Tribuners, Bang Hafid atau Mas Hafid Asadi ini adalah sosok tim Basarnas yang turun langsung melakukan evakuasi jenazah Juliana di Gunung Rinjani, Bang ya? Iya. Di sedalam 600 meter. Dan Mas Hafid inilah orang yang pertama kali mengangkat jasadnya itu ya, menemukan di dasar itu ya. Iya. Bang Hafid, boleh diceritakan itu gimana ceritanya proses evakuasi ini, Bang? Kalau proses evakuasinya itu membutuhkan waktu 2 hari. 2 hari? 2 hari. Karena cuacanya itu nggak bisa ditawar. Seandainya cuacanya itu bisa kita ajak bicara, terus jangan kabut, jangan gerimis gitu, enak. Tapi kita tetap melawan semua itu, mencari celah. Kita dapat info itu mulai awal hari Sabtu, jam 9:30 pagi ya? Pagi. Habis itu Posar Kayangan, Basarnas Posar Kayangan itu mendapat info dia bergerak dulu dan bersama Potensi SAR Lombok Timur. Ya, dia bergerak, perjalanannya jalan itu nyampe TNGR. Kalau dari Posar Kayangan ke TNGR Sembalun itu 1 jam. Naik ke LKP itu lokasi kejadian perkara. Okay. Itu 6 jam nyampe di atas itu 6:30 malam. Dini, iya. Iya, berapa jam aja? Iya. Karena ya kita tetap satu kan peralatan kita bawa sendiri. Ini angkut semua. Iya. Kalau yang lainnya itu kita itu kan tim 1. Iya. Kita tim 2 berangkat juga. Oke. Dari sana kita kurang lebih kan 3 jam nyampe Sembalun. Iya. Labu Api ke kantor SAR Mataram ke TNGR Sembalun. Dari sana kita naik stay di pos 2 karena hujan dan tidak memungkinkan untuk kita berjalan. Baru besok hari Minggu sepagi mungkin kita berangkat nyampe TKP jam 9 siang. Jam 9 siang? Iya. Lah sedangkan yang tim 1 itu sudah terjun, sudah menyusuri. Dari malam itu? Dari malam, Bang Samsul itu nggak terekspos sama media. Sampai tidur di sana semalam. Sendiri. Itu sangat berbahaya itu. Bahaya sekali karena kan satu nggak ada poin angkornya, cuman langsung single rope. Wih, berani sekali Bang botol itu. Ya, karena kita secara tidak langsung kita bilang jangan, tapi memaksa. Dia memaksa. Tapi ya namanya naluri, tapi tetap kita kontrol dengan drone thermal. Sedangkan itu
drone itu kan mencari si Juliana, korban survivor itu. Iya, iya. Nggak ada tanda-tanda buat yang mendeteksi penghangat tubuh itu. Malam itu juga, hari Tuh, itu ya, hari pertama itu, ya. Hari itu. Sudah Sabtu malam, Minggu malam. Iya. Jadi hari pertama itu sudah terdeteksi itu tidak ada hangat Tidak tubuh ada. Cuman sebentar habis itu balik. Tapi Bang Botol kenapa masih mau diem di situ? Karena aksesnya kan mau naik nggak sulit. Satu, sistem belum maksimal dia. Mechanical Advanced System untuk apa ya, teknik lah. Teknik di ketinggian itu kan membutuhkan sistem dan skill. Skill ya? Iya. Bukan berarti turun terus tarik manual. Tapi kan di situ nanti ada perbandingan. Kalau di kami teknikal itu. Lah itu dia akhirnya turun. Habis itu siang, pagi itu dia naik. Habis itu Minggu, saya sama tim itu ngeluarin drone lagi. Cuman sebentar, kabut lagi. Sampai sore, sampai malam, gerimis. Sampean. Ya Allah, ini terus gimana konsepnya? Kalau cuaca nggak bisa ditawar, jadi otomatis kan kita turun lagi ke posko, ke shelter. Itu yang hari kedua, Bang? Hari kedua. Hari kedua. Itu cuacanya hujan, kabut, tebal, hujan juga? Otomatis, kalau kabutnya tebal jadi air kan turun. Jadi orang bilang itu cuman kabut, tapi kan tetap air yang nempel di badan. Itu dekat sekali sumber airnya ya? Iya. Jadi kalau itu sangat-sangat, itu pandangan mata berapa meter, Bang? Bervariasi, paling jauh 20 meter. 20 meter. Terdekat 2 meter. Lah sedangkan batu yang di atas, kalau jatuh 2 meter gimana kita bisa menghindar? Iya, ya. Karena kan prinsip kami itu kan zero incident waktu di medan operasi. Tim SAR-nya nggak boleh dievakuasi juga nanti. Duh, jangan sampai, jangan sampai. Itu prinsip. Prinsip prioritas. Kalau relawan dan potensi itu kan kita yang menaungi, kita yang ngelatih. Bisa kita kerjasama latihan bareng bisa. Termasuk Bang Agam itu ya? Iya bisa, bisa. Karena kan Basarnas mewakili pemerintahan, emergency call-nya juga 115. Iya, iya. Emergency call Basarnas 115. Bisa dicatat nanti besar-besar nih, 115. Iya. Kalau ada emergency hubungi langsung. Iya. Nah terus Bang, di hari kedua Bang Botol kan naik tuh. Nggih. Terus hari tim Bang Hafid yang turun gantian. Tim kedua. Iya. Nah, berarti memang satu tim dulu, tim pertama dulu, terdekat dulu. Iya. Selong berarti unit Selong. Betul. Bergerak dulu. Betul. Kemudian dari Mataram bergerak. Betul. Karena jaraknya udah jauh juga kan. Iya. Kita setengah hari sampai Sembalun aja sudah 2 jam. Padahal nggak macet itu. Iya. Udah ngebut itu. Nggak bisa karena jarak. Lain kalau seandainya terdekat di situ. Di Sembalun. Dari Sembalun naik ke Gunung lain. Punggungan itu tim kemarin berapa jam, Bang? Jalannya itu. Mungkin jalannya jalan cepat itu, enggak kayak orang pendaki. 6 jam. Wih, ukuran kita. Wih, lari itu, Bang. Ya, setengah lari. Ya? Dibilang lari itu ya tetap lah kita jalan, tapi kan langkahnya panjang. Jalannya yang cepat gitu, ada tekniknya. Iya, karena kalau pendaki normal biasanya bisa sampai 10, bahkan kalau yang pemula bisa sampai belasan jam, Bang. Sampai Pelawangan aja. Berarti Tamsar sampai 6 jam itu semi lari itu. Ya, langkah panjang lah langkah intinya, panjang. iya. Kalau kita langkah pendek sulit jangkau. Ya, dah hari kedua terus Abang turun. Hari kedua kita nurunin drone aja, tapi kita nggak turun. Drone mencari sebentar, habis itu udah kabut terus. Kabut. Pagi padahal itu. Betul, sepagi mungkin kita. Itu nggak bisa kelihatan, Bang ya? Nggak bisa. Drone pun diturunkan nggak bisa deteksi. Apa yang dilihat? Kabut. Kabut ya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa jangkau. Dari segi itu ya mungkin kurang mungkin kita untuk video dan fotonya untuk
Di-share. alat pendukung HP-nya itu mungkin. Karena kalau untuk HP pribadi ya, kalau rusak kejegur basah ya kita nantinya yang dikira terlalu loyal. Iya. Kan udah pernah terjadi soalnya. Loyal gimana itu, Bang? Ya terlalu loyal kan HP kita yang jadi korban nantinya. Iya. Seandainya ada dukungan. Emang teman-teman SAR nggak dibekali HP khusus, Bang? Loh, nggak ada. HP pribadi? Pribadi. Seandainya ada operasi ini HT, kan kayak HT gitu, ini buat dokumentasi kan? Iya. Nggak masalah. Buat kita juga. Ya, kayak harus upgrade HP nih teman-teman pasar. Sekarang kan udah canggih tuh, Bang. Berarti memang pakai HP pribadi ya? Pribadi. Gambar-gambar yang diambil di situ pun gitu. HP pribadi. Iya. Itu pun mungkin drone, tapi kan jangkaunya nggak sedekat dengan HP. Iya. Kalau drone bisa ngezoom bagus memang drone kita untuk operasi itu. Tapi kalau kena cuaca lemes. Iya. Ini yang perlu di-upgrade kayaknya nih, seperti Komisi 4 kemarin, seperti Komisi 5 di DPR kemarin sebut harus didukung ini. Kan teman-teman tim fokus rescue ya. Jelas. Kalau nggak didukung peralatan yang memadai, ya nggak bisa. Kalau peralatan rescue sih kita sudah mumpuni, cuman peralatan medianya. Media. Ini unit yang ternyata tidak kalah penting ini. Kalau di zaman digital ini. HP-nya mana, Bang? Coba saya lihat dulu HP-nya, Bang. Oh ya, HP Cina, Bang. Iya, ya semampunya daripada rusak lagi. Iya. Kemarin waktu operasi banjir saya udah. Tapi sempat ambil foto juga di situ. Sempat kemarin itu nggak sengaja saya bawa HP itu. Saya kantongin tapi saya lihat waktu di 400 meter di bawah. Loh kok ada HP? Ya saya keluarin daripada sia-sia. Saya fotokan. Iya. Sempat nggak sengaja, iya. Kita lihat foto-fotonya. Coba lihat foto-foto yang diambil, Bang, ada di sana. Nah, Bang, sambil cerita, Bang, itu waktu hari kedua berarti Abang masih belum turun ya? Belum. Hari kedua nggak ada yang hari turun. Minggu itu ya? Iya. Itu sudah mulai agak ribet-ribet juga di situ. Ini. Oh, dikasih lihat kamera nanti kita. Itu video-video kami. Oh, gitu. Kelihatan nggak tadi, Bang? Tapi di zoom nanti ya. Di zoom, ya. Gini medannya. Ini ke bawah. Ini batuan semua, Bang. Batu lepas. Waduh. Kalau batu. Tadi lepas itu berarti. Udah. Salah nginjak ya, salah sendiri. Maka dari itu kita kan dokumentasi, Komandan. Iya. Skor kedua. Ini kayak di tebing batunya cuman digeletakkan gitu. Iya. Jadi ini suatu kena angin bisa jatuh. Bisa lepas, bisa gelundung. Walah. Skor pertama dari Basarnas. Ngeri juga, Bang, medannya. Mataram. Ya. Orang biasa pasti enggak. Dibilang ngeri kalau kita terlatih ya. Udah biasa lah. Nggih. Karena memang sudah tugas. Jadi kita harus bisa mengamati. Mengamati, menelusuri, eksekusi. Tapi pertanyaan saya, Bang, Abang kan berjuang sedemikian. Kenapa nggak diekspos gitu loh, Bang? Nah, kalau diekspos nggak dieksposnya kita kan nggak ngerti tentang media. Ya kita ngalir aja, kan sudah tugas buat kami itu. Jadi nggak kepikiran ke sana lah. Nggak ada. Karena saya dapat gambar dari tim SAR humasnya. Iya. Cuman nggak live langsung kayak Mas Agam kan live dari situ bawa Starlink. Enggak. Kalau Starlink ada di atas. Di atas ya. Betul, ada di jalur mau ke naik puncak. Tapi waktu itu memang Abang fokus ke bagaimana si korban, Bang, ya? Iya. Tidak berpikir mengekspos diri lah gitu ya? Enggak. Yang saya pikirkan itu gimana caranya nyampe di sana, membawa peralatan, saya tabulasi alat,
Saya catat, kan ibaratnya peralatan itu seperinci mungkin, seringan mungkin, biar nggak kurang dan nggak lebih. Karena nanti kita memikirkan untuk naiknya juga kan, biar nggak terlalu berat untuk yang melakukan penarikan di atas. Iya. Karena selama ini kan kalau di potensi sini, kalau evakuasi kan dia pasti menaikkannya dengan cara bebarengan dengan rescuernya, itu pun dengan narik lengannya sendiri, bukan dengan sistem kita tarik, kita lifting. Kalau lifting itu kan kita bikin sistem di atas itu. Ya. Yang kemarin ada tripod itu Ada larkin itu namanya. Oh, iya. Memang alat khusus dibuat di ketinggian di yang curam. yang curam. Iya. Itu kan di tanahnya juga nggak kuat juga, tapi bisa nancap di situ Betul. ya. Kan ada pasak. Ada pasak. Iya. Kuat juga ya. Iya, kuat. Saya takutnya di tebingnya kan pinggir sekali nanti malah. Enggak. Oh, udah ada alatnya. Enggak, iya. Oke Bang, itu pas hari kedua terus perhitungan untuk alat turun itu apa saja itu Bang yang kan tentu ya kalau kita lihat tali terus turun biasa Iya, kan orang iya, itu iya. apalagi tapi dengan medan yang sengeri itu Bang, Iya. sebatuan lepas, Iya. belum pasir, belum ada kerikil pasti wajib kena itu. Ya kalau hujan batu kecil sih biasa kemarin itu, asalkan jangan sampai kena tulang kering kita yang di kaki. Kalau segitu ya sobek juga. Sobek juga. Iya. Tapi batu-batuan kena juga Bang. Ya kena. Kecil. Seandainya kepreset aja ya. Kalau pakai lengan pendek ya robek tangan. Robek ya. Karena kan tajam di situ. Tapi ditahan itu Bang sakitnya Bang. Iya gimana? Telat Bang ya. Tio mungkin yang keprosok kemarin itu. Bang Tio. Iya. Itu memang ngeri juga. Karena Bang. kita yang turun itu membawai potensi itu kita dikasih tanggung jawab sama safety officer di atas. Saya dan serunya. Gitu. Hari Senin itu. Senin. Turunnya berarti hari ke-3. Ya. 2 kali turun. 2 kali turun. Iya. Ya, hari kedua turun juga. Enggak, karena cuaca nggak dukung. Nggak dukung. Betul. Embut, hujan gitu ya. Betul. Akhirnya Selasa itu, Senin itu turun. Senin Jam berapa Bang? pagi. Pagi ya. Iya. Tapi bisa turun hanya pagi ya. Iya, tapi drone dulu. Sebelum kita bergerak itu drone dulu. Kira-kira lokasinya. Jangan sampai manusianya, karena kan satu, kita prioritaskan alat. Kan alat itu menunjang. Ngukur ya. Ngukur Iya. dulu. Menunjang. Cet. Disitulah Juliana ditemukan. Hari ketiga itu ya. Ya. Waktu cuaca udah cerah. Wih, cerah sekali. Iya. Pakai drone. Jam berapa itu Bang? 07.05. Jam pagi ya. Pagi. Itu. Langsung turun. Di kedalaman 400 saya masihan, karena kita nggak. Waktu pertama berarti 400 Bang ya? Iya, Masih 400. 400. Saya sama Zarkawi. Iya. Saya ngajak Bang Samsul, enggak, saya sudah. Oh iya. Akhirnya saya turun sama Zarkawi. Berdua ya? Berdua. Karena kan sudah tahu kita bahagia pasti ini akan terevakuasi. Tapi kita belum memikirkan plannya berapa tali yang kita jangkau ke sana, terus gimana kita untuk membuat sistemnya dan poin-poin angkornya kan nggak mungkin langsung mulai dari top ke 600 ya, nggak bisa. Tetap ada harus sistem lagi dan teknik yang kita buat di. Oke Bang, sebelum titik-titik. turun itu kan udah ketemu nih jam 7. Iya. Terus persiapan untuk turun yang ke dalam 400 itu apa alat yang diukur dulu talika, terus alatnya apa? Perhitungannya bagaimana? Nomor satu itu kita turun dulu mengakses, ibaratnya ke posisi korban. Ya, ibaratnya apa ya, asesmen kalau kita. Oke, kita asesmen, kita turun 400, habis sampai ke 400, di situ kabut pula. Tiap hari kita itu mau
Turun itu pasti kayak gitu. Abang udah turun kabut Sudah. kan di 400 meter itu. Iya, 200 saya yang nyambung tali. Habis itu ke 400. Habis ke 400 Kena kabut. kena kabut. Akhirnya saya mikir gini, terus saya Nggak bisa lihat ngeliat kanan kiri. Waduh, nggak bisa. Ini gimana? Akhirnya saya berpikir sama Zarkawi, gimana ini, Wi? Kita kontak atas. Nggak, kita balik aja dulu. Sebentar, tapi kita amati, oke. Akhirnya kita baca kan di situ, semuanya itu kita analisa. Habis kita amati kan, kita telusuri, oke, baru kita naik. Ketemu nggak 400 itu? Nggak ada. Nggak ada. Padahal tadi udah di drone sudah dipantau, turun ke 400 hilang. Iya, saya kira kan di situ. Akhirnya kita naik, drone kembali lagi ke sana. Dulu, yang di posisi 400 itu kemiringannya berapa itu bang? Atau ada agak datar atau masih miring? Miring. Miring gitu Miring. juga? Di kedalaman 400, dikejar ke sana, Nggak udah ada, nggak ada? nggak ada. Kabut pula ya? Kabut. Jam berapa itu di sampai bawah? Jam 9 Jam 9. sudah nyampe. Pokoknya Jam 9 udah kabut juga? sudah. Pokoknya kita turun itu kurang lebih ke 400 kalau 30 menit lebih. Kalau saya lebih karena nyimpul dulu di situ. Terus memastikan kan kita nggak asal turun aja, kita harus melihat ke atas. Ke panjang tali. Reruntuhan batunya. Oh iya. Itu yang kuncinya sudah. Naik batunya juga kira-kira dia mau terjun semua itu batu. Iya. Iya. Apalagi gravitasi. Iya. Kemiringannya berapa tuh bang? Kira-kira hitungannya. Gimana ya? Berapa derajat? Tapi nggak 9. Kalau yang 20 itu hang langsung. Kan modelnya di sini itu kan tim kita yang di safety officer ya. Habis itu ke depan gini. Ibaratnya 5 meter ke depan langsung hang. Langsung Ya, putus. Langsung yang pertama paling ya, atas gitu. hang. Berapa ratus? Dari situ kurang lebih 50 hangnya. Habis itu miring Miring terus sampai bawah 400. Ya, 400. Habis itu ndak ada di sana, akhirnya naik bang. Naik Lagi. naik Tapi pas gerak itu batunya turun. turun tetap sampai Zarkawi aja. Ya itu kita kalahnya di video dan foto. Iya. Kalahnya di situ sudah. Pas hari ketiga itu, Heeh. hari pertama turun ke 400 itu. Betul. Betul. Itu batu berapa kali turun bang? Kena bang? Kena. Klotak. Pakai helm tapi kan? Iya sih. Iya. Tetap itu. Tapi ini Tetap kan kita pakai PDL, lengan panjang. lengan panjang. Betul. Tapi itu kain juga bang ya? Kain. Sekuat-kuat lengan panjang kan kain ini. Iya. Tapi ya kita meminimalisirkan. Iya. Gimana cara ngindari batu jatuh? Kan kabut nih. Iya. Apa yang dipakai, ilmu apa yang dipakai supaya bisa Ya. menghindar? Suatu kan seandainya kalau kita mau naik kan dengar kalau seandainya batu besar. Makanya di atas pun kita bilang komunikasikan jangan berisik. Bila mana ada kabut, turun terus ada batu, biar terdengar geluduk-geluduk itu. Apalagi batu besar. Kalau kecil sih nggak mungkin. Iya. Kita harus membaca tanda-tanda alam dan di sekitar. Gimana caranya? Kira insting dengar batu besar, batu kecil itu Lah. ada suaranya beda ya? Beda, pasti beda. Di situ kan juga pasti ada benturan. Tung. Tang Iyalah. itu kan bisa kecil ya? Betul. Iya. Itu harus kita amati. Kalau nggak biasa di alam itu bisa Wih. out itu. Iya, Game over sudah itu. jangan sampai ada insiden. Kayak insiden Israel. Kan potensi kita yang Bule Israel maksudnya? Iya. Iya. Bule Israel itu. Ada insiden waktu itu? Iya. Kena Kena potensi kita. apanya kenapa? Kepala. Waduh.
Di situ juga kan, di Iya. puncak itu malah. Itu paling Tuh. sulit juga Ya Bang posisinya. Syamsul juga yang kena. Bang Samsul. Iya, maka dari itu saya memprioritaskan keselamatan tim. Bang Botol tuh memang nekat sih. Ya kan dibilang, Botol. nah Iya, iya, iya. oke, tapi seandainya ada kita, ada Basarnas di situ, tetap saya akan jangan. Mm-mm. Karena kamu itu tanggung jawab saya. Iya, iya. Karena kamu itu masyarakat, tetap saya layani. Iya, potensi. Potensi. Kan Kita komandannya Abang lah di situ Basarnas kan. Iya. Penanggung jawab utama. Iya. Kita sebagai tim 2, Seru 2, Search Rescue Unit itu yang turun di 400 sampai 600. Iya, iya. Itu. Iya, iya. Akhirnya tapi tadi itu akhirnya hari ketiga naik lagi Bang ya. Hari ketiga Berhasil itu. naik tanpa cedera. Iya. Iya. Alhamdulillah semua tim Mm-mm. Bisa sampai selamat proses lah. evakuasi semua. Berarti Abang yang komandan dari bawah ya? Iya. Hindar. Iya. Yang penting kita komunikasikan. Tapi jaraknya Abang sama Bang siapa tadi? Yang hari turun pertama itu? Sarkawi. Sarkawi itu berapa meter Bang? Jauh. Jauh ya? Jauh sih. Kalau nggak berani dekat-dekat kita. Iya. Kalau dekat-dekat kan gimana kita bisa menghindar? Iya, iya, iya. Kan sulit. Berarti Abang ada batu Iya. hindar gitu? Iya. Paling jauh itu kita 25 meter. 20 meter. Oh jauh. Iyalah. Sekira 5 meter. 5 meter. Enggak. Itu nggak ada kesempatan hindar. Enggak bisa. Berarti Abang gimana cara ngomandoin? Awas Zarkawi ada batu gitu? Iya, Pakai iya. hati ya? Iya, tetap alat komunikasi. Kalau sekarang kan zaman digital alat media. Kan itu. Iya, iya, iya. Pakai hati lah itu ya. Iya. Awas batunya ke kiri ke kanan jadi kayak penyer bola itu. Ya gimana tuntutan Terus di kalau operasi? prediksi Abang meleset ke kiri itu memang begitu ya? Iya. Coba gimana caranya Bang? Ya, awas di depan ada batu jatuh. Nah, posisi ke kiri apa ke kanan? Lah, dari situ nanti kita kan udah turun ke tempat area yang agak kemiringan itu, baru kita bilang ke bawah. Iya, iya. Gitu. Ya, terus yang bawah itu dia nebak-nebak aja. Ya enggak. Ke kiri. Ibaratnya kan ada tebing kiri, ada tebing kanan. Kan itu di tengah. Apa kita kan masuk di celah-celah tebing sih kalau pemahaman saya itu. Berarti benar-benar hafal, paham medan itu Bang. Seandainya Semua tim turun harus paham kode-kode itu kan? betul. Seandainya ya olah TKP di sana saya antar. Iyalah, kita melayani masyarakat. Iya, iya. Secara tidak langsung kita harus profesional. Kan orang yang terlatih bekerja di ketinggian. Bukan orang nekat aja. Iya, vertical rescue itu Iya. beda ya. Vertical rescue teknik. Tapi alhamdulillah aman lah ya. Alhamdulillah semua tim Berhasil. aman. Oke, lanjut yang naik lagi 400 nggak ada. Terus Naik. kapan turun lagi? Lah, peralatan tetap dari situ. Kita minggir gitu aja. Nggak usah dibongkar karena kan TNGR nutup jalur ke puncak. Habis itu di situ kita diskusikan. Agam dan Bang Tio itu malam datang. Nyampe Ya, ketiga. ya. Kita tabulasi alat itu ibaratnya prepare peralatan sepenuhnya total jenderal. Total jenderal sepenuhnya. Saya yakin sudah menelusuri dan mengamati besok itu hari Selasa pasti bisa terevakuasi. Dari mana itu? Kok bisa ya? Karena saya Senin itu sudah menelusuri jalur itu dan mengamatinya. Oh gitu. Betul. Jadi sama Abang Zarkawi itu tadi. survei Iya. ke Harus asesmen. hitung-hitungan Betul. kemiringan ya. Betul. Apa saja nanti itu kendalanya. Nah, itu diperhitungkan. Iya, karena batu di situ kan tajam. Iya. Terus apa yang kita lakukan? Terus apa yang kita amankan? Iya, iya. Cara apa yang kita gunakan untuk briefing dulu Pak. iya, Talinya. iya, peralatannya. Katanya pas turun naik itu juga bawa
peralatan itu bang. Iyalah. Itu berapa kilo? Saya kalau itu nggak usah dipikirin. Yang penting kita apa ya dibilang berat itu sudah biasa kalau di tim rescue. Ya tapi Kak, biar kita orang normal kan bisa. Berapa Ya kilo? kurang lebih adalah 15 kiloan. 15 kilo? Iya. Paling ringan itu 5 kilo. 5 kilo. 15 kilo berat bang. Dibilang berat, tapi lebih berat lagi kalau Juliana itu nggak bisa terevakuasi karena sudah terlihat. Bentar, terlihat tadi di hari ketiga pakai di drone lagi. itu. Di drone lagi. Iya. Pas naik tadi di drone lagi. Iya, baru di situ kita Selasa turun. Senin itu kan di drone lagi. Iya. Kita amati dan kita perhitungkan di situ pakai L gini. Itu membutuhkan tali 800. Dang ding ding berpikir keras lagi kita kan. Sama tim itu kita berpikir dan diskusi gimana. Oke. Yang penting saya nggak mau tahu satu bor, hanger, tali di situ dan tim minimal harus mempunyai skill kualifikasi vertical rescue teknik. Itu vertical rescue teknik itu ilmu apa bang? Ilmu apa ya? Diibaratkan iya. Di SAR itu. Iya. Khusus kita ibaratnya lanjutan. Oke. Kalau latihan dasar pasti dapat itu. Ya. Tapi kalau lanjutan kita kan dikasih bekal lagi tentang teknik di medan operasi dan di tebingan juga. Kalau vertical rescue teknik, hack angel rescue teknik. Jadi orang rescue itu harus punya teknik, bukan nekat saja. Harus mempunyai teknik apa yang kita lakukan dan berbuat apa. Bukan asal ngambil, packing terus naik, nggak bisa, nggak bisa gitu. Harus kita perhitungkan sedetail mungkin, mulai dari hati. Kita mau berbicara, kita istirahat 2 jam sekali, kita bunyikan, kita komunikasikan, kan kita memastikan tim kita selamat sampai atas. Sampai atas ya. Iya. Jadi semua diperhitungkan banget. Iyalah. Berarti abang yang ukurnya gimana tali itu? Yang menentukan semua yang sudah turun berarti abang ya? Iya. Apa alat yang mau dibawa? Betul. Itu lihat ada bor juga itu. Iya. Biasanya kan enggak itu. Iya. Habis itu Bang Tio yang ngebor, habis itu saya yang ngebor. Untuk apa istilahnya pegangan turun ke bawah lagi. Iya. Berarti yang cara ngukurnya gimana tali bang tadi? Itu ada teknik khusus nggak itu? Kalau cara ngukurnya secara tidak langsung kan Kedalaman drone 200. menentukan. Oke, satu drone. Ya, kedua antara jarak ke bawah kan kita perhitungkan. Kan kita ada di ujung, tapi kan tetap kita menggunakan angkor. Angkor itu apa ya? Angkor poinnya buat ikatan lagi di situ. Atas juga tetap terikat. Dibuat di situ. Iya, nyambung baru lagi ke bawah. Itu kebutuhan tali total 800 tadi. Kalau pakai drone. Kalau pakai drone. Ya, kita amati lagi. Oh, enggak. Cukup ini. Cukup 600. 600. Ya. Karena semakin banyak tali semakin banyak beban. Iya sih. Oh, masing-masing buat tali itu ya? Iya sih, Pak. Oh, gitu. Masing-masing tim yang turun iya sih. Bertujuh orang. Bertujuh. Turun tuh masing-masing bawa berapa kilo, berapa meter tali? Yang turun cuman saya yang bawa tali, terus sama bor, dan yang lainnya itu ada yang bawa tenda dan logistik. Ya banyaklah dibagi pokoknya, dibagi rata. Karena hari Selasa itu kan kita turunnya itu kan pagi, habis itu kita turun, bikin angkor di situ, kita memikirkan dari situlah. Akhirnya kita terbuka, oke, ini harus bikin angkor poin lagi
biar semakin kuat Di bebatuan. Angkor kedua tuh di kedua 400 ya? Ya, ya. Yang tadi sempat turun itu. Iya, ya. Ya. Yang saya analisa itu. Ya. Bikin situ baru turun berapa? 200 lagi? 200 meter lagi. Ya, aslinya di situ kan 190. Kalau saya bilang itu kan tim 7 itu 590. Apa maksudnya 590? Karena kedalaman itu 590. Oh, bukan 600 iya, ya? Iya, karena ujung talinya saya yang pegang. Iya, iya. Mulai dari kemarin sampai saya datang dan sampai bermalam di situ, saya tetap yang membawa tali yang paling ujung. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi abang yang paling ujung, maksudnya paling pertama turun. Iya, paling menjangkau. Di posisi Juliana. Iya. Di hari ketiga itu. Iya, kan memastikan jalur habis kita membuat anchor point itu dan titik-titiknya, barulah kita turun. Kita lindungi tali itu karena ada batu yang nggak bisa dihindari yang membuat tali kita itu nanti akan tergesek. Bisa putus ya? Nah, tajam lagi batunya. lah dibilang tajam ya pasti kena batu putus. Nah, itu abang semua survei semua itu ya? Ya, kita bagi dari situ gimana, berapa yang turun. Oke, yang turun 4 orang, yang di atas itu 3 orang. Kenapa? Bila mana menjaga ada kejadian kan tetap kita relay. Kita relay. Dari situ kita udah nyampe ke 400, saya udah nyampe. Habis itu saya nggak nyadar kalau bawa HP. Saya video akhirnya pakai HP saya sendiri. Iya. Itu pas, berarti sorry, turun bertujuh ya? Ya. Samaan? Yang 3 itu ada di 400. Oke. Bermalam di situ juga. Oke. Habis itu yang 4 turun ke 600. 600 ya. Ya. Berarti yang pertama kali turun abang? Iya. Mas Hafid yang waktu pertama kali turun dan menemukan jenazah Juliana itu. Iya. Abang sendiri waktu itu. Jam berapa itu bang? Lumayan. Sekitar udah jam malam. Berapa ya? Pagi atau siang? Siang. Tapi kondisi sana udah gelap masih? Sudah gelap. Kabut kalau juga. Gelap itu enggak, kabutnya itu yang bikin enggak ngelihat apa-apa. Iya. Wah, gimana bang lihat jenazah itu pertama kali, gimana abang lihatnya? Udah biasa kan? Biasa kaget, sih kalau ngelihat hal kayak gitu. Kaget atau gimana? Kalau kaget sih enggak. Posisinya gimana waktu itu? Terlungkap. Miring. Itu menghadap posisi abang atau ke sana? Menghadap ke saya, kepalanya ke kita, karena kan kita turun terus jalan menjangkau. Jadi berhadapan. Kondisinya itu gimana waktu? Ya kayak gini sudah. Kemungkinan dia itu jatuh 2 kali. Ya. Terus dia itu masih sempat merangkak ke batu yang paling besar itu. Karena saya ngamati nggak ada lagi batu yang besar. Biar cepat terlihat, mungkin loh ya. Mungkin. Oh, gitu ya? Iya. Sepatunya juga terlepas, kalungnya juga terlepas. Saya sudah ngelihat itu, walah. Ini apa? Gimana lukanya di bagian apa? Kepala, kaki, ya badan patah lah pastinya. Patah. Iya. Tangan semua. Ya, saya kira itu juga waktu ditemukan drone itu saya kira masih hidup. Tapi kita kan nggak berani memastikan. Akhirnya melaporkan itu tadi, saya video. Selesai udah meninggal. Terus kita memastikan tim kita dulu. Kita diskusi lagi berempat. Kita mau naikin sekarang. Saya bilang kita mau naikin besok apa sekarang. Kalau kita naikin sekarang kita packing, tapi kita nggak bisa makan. Habis itu kita diskusi lagi. Ini udah malam ini, terus kabut juga. Tapi tadi posisi udah meninggal kan? Meninggal. Kalau sudah meninggal tetap meninggal, nggak bisa hidup lagi. Iya, maksudnya tadi kan di drone masih hidup terus. Saya kira. Saya kira. Iya.
Saya kira ya barangkali kita cek ada nadinya kah. Waktu ketemu sempat dicek apa gitu. Saya lihat nggak ada naik turunnya perut. Kalau di kita kan pasti harus Iya. Cek dulu. tanda-tanda vital itu di kami. Ada memang dilatih. Iya. Memastikan kondisinya. Iya. Tanda-tanda vital kita langsung aksi. Nafas, nadi. Kalau nafas sudah tidak ada, selesai. Tidak, rilisnya saya baca tidak ada tanda-tanda kehidupan. Iya. Saya baca rilis Basarnas juga itu. Iya. Itu pasti. Iya. Oke. Jadi setelah itu naiknya gimana, Bang? Lah, itu naiknya. Lebih susah atau lebih mudah dari turun? Lebih susah turun daripada naik. Kita naik. Kita tinggal ngangkat kok. Oh gitu ya? Iya. Turunnya yang lebih susah? Susah. Satu. Kalau kita turun kan memijak. Oke. Salah pijak. Kedesor istilahnya. Kan kitanya yang di bawah. Ya, kalau kepleset. kita naik, yang kita pijak kan yang bawah. Batunya tetap turun ke bawah kita. Sedangkan talinya kan kalau yang bertiga itu asen, kan fix talinya, nggak bergerak. Kita naik karena saya memikirkan satu, seandainya kita di lifting ditarik semua naik, kayak yang di video Agam bawa jenazah, nggak mungkin kuat. Yang bertiga yang saya bagi di atas itu, yang di 400 itu. Akhirnya kita diskusi, udah 3 naik, Agam yang bawa Juliana. Nah, dari situ secara tidak langsung kan kita memikirkan tim. Kalau itu menentukan yang bawa jenazah itu ada pertimbangan berat badan? Oh ada. Kalau berat badan pastinya, tapi yang mengendalikan sistem yang di 400 itu yang di atasnya iya juga. yang 3 orang, terus bebatuan yang terjal di situ yang apa ya, friksi kalau dibilang kita, terus pepohonan yang nyangkutin orang gitu. Itu sering pas narik itu sering nyangkut, Bang. Karena saya waktu turun saya turun itu nyangkut di pohon. Habis itu Bang Tio nyangkut, akhirnya patahin sekalian Bang. Akhirnya Bang Samsul turun. Bang Samsul sudah agak pindah di tali, kita ayunin, hauling kalau kita bilang. Habis itu Bang Agam udah agak enak, udah akses turun. Kenapa Agam yang dipilih, Bang, untuk membawa jenazah itu? Kan kita memastikan satu, sistemnya dulu untuk penarikannya, karena curam 180. Kalau seandainya saya yang bawa, yang mengontrol di atas dan safety-nya, siapa yang bertanggung jawab? Berarti Abang komandannya kan di situ kan? Iya, dan suruh 2. Seandainya ada apa-apanya, kita mewakili pemerintah, melayani masyarakat. Kalau kita berdebat dengan si Agam, ya kan nggak mungkin. Betul. Bukannya kita membela diri, enggak. Karena relawan dan potensi itu kan di bawah kita. Kita yang mempunyai wewenang penuh untuk pencarian dan pertolongan. Jelas. Negara ya. Iya. Jadi Abang harus naik dulu, pastikan semua sistemnya aman ya. Betul. Jadi Abang juga bertanggung jawab sama relawan potensi itu ya? Jelas. Basarnas itu ibaratnya yang mengayomi potensi dan relawan. Kita itu sebagai di pemerintahan Basarnas ya, leading sektornya, tombak utamanya bila mana ada kejadian yang membahayakan jiwa manusia. Jadi kita memikirkan gimananya kita membagi tim dan apa yang akan terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi kan kita pikirkan. Iya. Karena kita dilatih. Tidak hanya
korban itu, tapi Enggak. timnya juga dipikirkan. Iya. Keselamatannya. Manajemen poskonya kita dan manajemen insidennya ya Insiden. tetap. Jangan sampai rescue itu rescue itu. Jangan. Zero incident. Zero incident. Prinsip itu. Prinsip ya. Prinsip. Oke. Keberhasilan operasi tanpa ada zero incident itu dan peralatan lengkap. Mantap. Dan itu berhasil. Berhasil. Luar biasa, Bang. Aduh, tahu dulu nih. Luar biasa, Bang. Prinsip itu. Itu yang selama ini kita nggak tahu Nggak kan. tahu. Kan kita masyarakat ya, kita netizen termasuk tinggal ngangkat aja kok susah. Itu kan ini yang selama ini nggak dipahami. Semua perhitungan, Bang. Oke, Bang. Lanjut Ya. ke ceritanya. Tadi itu, Bang, narik terus bagaimana berbahayanya ketika naik ke atas. Kan angkat beban nih. Iya. Tadi Bang Agam yang ngangkat karena Iya. kemampuan termasuk yang tinggi badan, berat badan juga Iya. diperhitungkan gitu. Kalau kita kan bertiga naik secara manual pakai tangan dan kaki. Yes. Asen mechanical system itu namanya. Peralatannya sudah mantap lah Mantap, kita. Udah naik bertiga. Agam itu kan kita lifting. Jadi kita cantolin semua. Dia cuman ngelurusin kaki ya. Kalau seandainya Ada. dia punya teknik, kan nggak mungkin kesangkut. Itu juga kurang ke bawah. Jadi seandainya kan pasti ada di tengah-tengah kita. Tandu itu agak muncul kepalanya di perut. Ya. Kenapa? Satu, biar penyeimbang si korban survivor itu yang di tandu seket. Begitu. Secara tidak langsung naiknya itu lebih cepat dan lebih nyaman. Iya, makanya posisinya pas naik di video itu kan gini, Bang. Iya. Itu memang sengaja disetting gitu ya? Iya. Mungkin yang ke kiri, yang ke kanan. Iya. Ya mungkin Biar mudah diangkat gitu ya. aslinya Kalau kita ada tersumbat. cuman kalau yang kita punya teknik, kita cuman mengayunkan kaki aja udah terangkat. Terangkat. Karena dari atas sudah ditarik kan? Iya. Oke. Karena udah kita Itu yang keras yang gini, Bang. yang di atas sih. Di atas ya. Iyalah. Iya. Karena mengangkat beran korban sama Iya. tim yang menjaga. Iya. Oke. Dan kita menentukan safety officer yang menjangkau tali. Iya. Kalau nyangkut itu kan tergantung kakinya. Kalau kakinya nekuk terus kan angkor kan gini. Ya ini Juliana kan gini. Kan otomatis terlindungi dengan kaki kita. Oke. Seandainya kita sudah naik. Kalau nekuk dikit sangkut lah. Iya, seandainya nekuk ya nyantol pasti. Udah capek juga kan. Ya, Pasti iya ada sih, manusia ya. jelas. Iya. Jelas. Tapi ini benar-benar kerja tim, Bang. Kalau nggak tim. Nggak mungkin ini dari penjelasan Abang juga. Makanya saya bilang itu Semua Wah. dihitung detail. Dan Betul. komandannya Abang ini. Komandan regunya di karena bawah. cerewet sekali saya di sana. Oh gitu ya. Iya, Iya. bukan karena Cerewetnya gimana, Bang? ya saya punya ide kayak gini, nanti dari sini itu disambung, terus kita di sini bikin angkor, kita sambung lagi di pohon edelweiss itu yang lumayan besar segini. Habis itu kita bikin deviasi di sana biar langsung menjangkau korban. Tapi saya pikir lagi, enggak, jangan dideviasi. Deviasi itu kan ibaratnya jalur lintas lagi. Tapi saya pikir jangan dideviasi. Seandainya nanti kalau asen, iya kalau bisa. Tapi kalau lifting kan susah. Iya. Harus ngelewatin Iya. Dan deviasi itu sebelum tadi. naik ke atas kan juga Abang bermalam juga sama tim di sini. Iya. Flying camp itu. Iya. Itu yang saya juga baru tahu istilah flying camp itu. Saya kira bangun tenda itu Enggak. kan nggak mungkin. Jadi tidur bergelantungan gitu ya. Iya. Di kemiringan itu. Iya. Memang miring itu di situ, nggak ada tempat yang datar. Abang itu benar-benar bisa istirahat di situ atau enggak? Ya enggak bisa, Mas. Saya sendiri yang nggak bawa sleeping bag. Cuman bawa Duh, ponco aja. jaket.
Jaket ya. Jaket. Jaket. Bagaimana kenapa nggak bawa sleeping bag itu? Kan kita satu. Secara tidak langsung saya cuma memikirkan hujan saja. Yang lainnya kan nggak bawa jas hujan. Oh gitu, jas hujan. Betul. Iya, iya. Kan ada juga kantong mayat. Bisa masuk di situ ya? Ya, tapi Tadi jadi mayat. dipakai sama Juliana. bukan. Kan belum kita packing. Oh, sebelum packing itu ya, sebelum naik. Sebelum, kan bermalam. Malam dulu. Kan kita diskusi, kalau kita packing sekarang satu, kabut. Apa yang kita lakukan? Nggak bisa bergerak. Kedua, udah menjelang malam. Turun 180. 1 jam, 1 orang. Karena mikirnya kan batu. Turun, walah. Klodok. Astaga. Iya. Wah, dan itu katanya paling ekstrim yang Juliana ini dari semua penyakit. Kalau Jadi relawan potensi SAR. memang bilangnya iya, tapi kalau pemahaman saya sih sedalam apapun, yang penting peralatannya kita mumpuni dan cuacanya mendukung, berangkat demi nilai luhur kemanusiaan. Oke. Prinsip itu nggak bisa Prinsip, ditawar. Tapi maksudnya dari semua kasus yang dirinjani ini paling dalam mungkin Pak. Iya, kayaknya iya. Iya. Tapi pas bermalam tadi itu abang telepon istri atau apa? Nggak bisa, nggak ada. Bisa, nggak ada sinyal. 2 jam sekali saya main. Nggak sempat HT. video di sana? Sempet. Videokan diri. Iya. Kirim ke komandan atau ke live? Ya ke komandan dulu pastinya. Oh, iya sih, karena laporannya. Satu, kita sudah nyampe atas di safety officer itu kan ada Starlink. Punyanya Taman Nasional itu. Lah dari situlah medianya muncul. Iya, ngirim dari. Iya, sedangkan kita kan satu dapat pressure dari keluarga korban. Jangan sampai di upload videonya. Oh gitu. Iya. Sedangkan itu langsung perintah pimpinan. Izin komandan, saya telepon nggak bisa. Habis itu saya WA. Izin komandan mau menyampaikan dokumentasi hasil video saya. Kirim. Jangan sampai kekirim orang lain. Siap. Akhirnya lah kok. Bang Agam tapi live di situ. Iya. Keluarga malah justru Nah, di situ. dari situ akhirnya keluarga kurang setuju. Kan saya nggak tahu juga kalau live. Iya. Yang saya tahu kan Bang Tio cuman foto video. Saya kira nanti dokumentasi. iya, ya. Kalau si Agam sih nggak terlalu ngeluarin. Itu. Iya. Ya kita slow, yang penting memikirkan gimana cara naik dan keselamatan tim itu. Itu yang di otak saya cuman. Nggak ada yang lain. Nggak ada selama malam di situ ada rasa takut. Nggak ada rasa takut sama sekali. Tim saya udah terlatih lah ya. Iya, karena kan kita udah niatnya udah baik. Kata senior saya, jangan lelah berbuat baik. Gitu. Ya. Apalagi Jadi tentang yang kemanusiaan. Alam Rinjani yang kayak gitu, mau ada halusinasi pernah di situ Bang? Pas malam itu? Nggak ada. Nggak ada. Hantu-hantuan. Nggak ada. Hanya perasaan. Iya. Tim SAR udah nggak ada gitu ya? Udah. Nggak punya. Aku mati lah dia. Turun, fokus ke korban. Iya, berpikir positif dari dalam hati. Oke. Tapi pas naiknya lancar ya Bang? Lancar. Berapa jam itu dari 600 ke atas tuh akhirnya? Berhenti yang lama di 400 karena istirahat dulu ya? Iya Bang, kita isi energi dulu karena cuacanya gerimis. Waduh, gerimis di situ. Gerimis, semua tim itu kan ada di situ. Bertuju sama Juliana. Pasir sama Kan sudah ada jalur airnya di situ. Oke. Ya untungnya aja sudah jalur air. Secara tidak langsung kan nggak kemana-mana batu. Cuman yang gelundung batunya cuman nggak kedengeran gitu aja. Iya. Itu yang bikin miris. Berarti sama Juliana juga di bawah, Iya. istirahat di situ. Iya. Kita Diskusi lagi. Iya, untuk naik diskusi ke atas. lagi. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan sama tim, gimana nantinya, kan gitu. Ya. Kita menyambung tali naik ke atas lagi. Habis itu gimana personil kita
kita naikkan semuanya, akhirnya di lifting. Bang Tio sama Damkar Lombok Timur naik dulu 2. Habis itu kan tinggal 6 orang di situ sama Juliana secara tidak langsung. Agam langsung di ujung. Langsung di ujung. Kenapa di ujung? Karena saya memikirkan satu, dia yang membawa Juliana, tidak mungkin dia ada di tengah. Oke. Karena beban nanti akan kayak letter U, mendelong bahasa Jawa. Apa ya? Melengkung ya. Melengkung. Lah dari situ Iya. kan nggak mungkin, karena talinya itu harus tegang. Oke. Harus ada tagline-nya kalau kita bilang bahasa vertical rescue. Oke. Karena di situ kalau kita naik ya secara tidak langsung yang di bawah kan nanti yang kena temannya. Oh. Batu. Batu. Gerak dikit Iya. kan bergeser batu Iya. katanya. Iya. Lah dari situ udah akhirnya saya pikir, saya rawi kalau orang kayak mancing itu banyak kail kan. Nah dari situ saya simpul. Saya tanya kekuatan di atas. Bang Lanus, safety officer, kekuatan gimana di sana? Berapa orang? 22, oke. 2 orang kan dulu, oke jalan. Bang Lanus gimana kekuatan? Oke, 32 orang, oke. Karena ini mau saya rawe, mau saya renteng lah ibaratnya. Karena biar kita ada langsung naik. Oke. Ibaratnya kayak gimana ya, Z itu dah kan gini kan, langsung ground top. Ya, oke. Biar nggak ada hangnya di sini. Karena secara tidak langsung di sini nanti kan ke bawah ke yang lain. Oke. Iya kalau yang di 600 jelas kita naik asen kan masih bisa ada jarak. Kita lihat naik selesai baru kan kita menepi. Baru Bang Agam langsung kita komunikasi, siap. Kan kita pinggirin dulu si survivor, baru Tarik kita menepi lagi. Iya sih, karena kan kita angkat bareng berempat itu, biar lebih dekat dengan tebing. Iya. Biar safety. Iya. Kan nggak lolos semua itu, nggak pernah kita lepas dari cantolan itu, nggak pernah. Karena sifatnya. Ikat apa istilahnya? Saling yang alat itu? Iya, runner ya? Karabiner tetap ke angkor dan tali utama. Iya. Itu prinsip bekerja di ketinggian. Nekat aja nggak bisa, Mas. Iya, harus hitung. Iyalah. Perhitungan detil. Iyalah. Keren. Nekat aja nggak boleh. Dan akhirnya hari ketiga ya, keempat ya, Hari keempat. Diangkat Iya. ke puncak. Iya. Berarti yang angkat puncak terus bawa ke Pelawang ke pintu Sembalun itu tim lain lagi ya? Iya, tim porter nggak mampu saya kalau mikul. Beneran. Iya, banyak tim Brimob juga masuk kan di dibagi. situ, dibagi. Kalau kita Itu naiknya udah alhamdulillah tanpa cedera tim lagi. betul Luar biasa. prioritas kebanggaan tersendiri dalam hati. Iya, Kita ini kebanggaan semua masyarakat iya, Indonesia, Bang. Karena secara tanpa tidak insiden langsung, itu yang penting. Karena secara tidak langsung, akhirnya kan kita bisa mengaca diri kita sendiri. Kedua, kita cuman media, video, dan fotonya saja yang kurang. Oke. Cuman situ saja. Seandainya kita melakukan evakuasi, kita bisa live streaming apa gimana, untuk meyakinkan masyarakat Basarnas bisa bekerja. Apa menunggu kan gitu. Karena kan kita sifatnya melayani masyarakat. Benar, Bang. Dari segi itu. Tapi saya ya harus berprestasi jiwa memang. Oh iya, kalian nggak tahu. Tapi kurangnya Abang cuma satu, nggak nge-expose itu, Bang. Iya. Perjuangannya, heroismenya itu nggak di-expose, Bang. Ya. Akhirnya masyarakat
banyak nggak tahu perjuangan Bang Hafiz selaku komandan regunya di situ. Malah saya itu pengennya seandainya ada kayak gini itu tim kita berempat yang di bawah dan di atas bersama diwawancara, malah saya bangga sekali mempererat tim teknikal rescue itu. Iya, vertical rescue teknik itu. Karena ini semua kerja tim, Bang. Iya, Nggak bisa. karena kalau sendiri kayak seakan kita nggak kenal lagi, cuman sesaat. Sayang, karena kita sudah pernah operasi di medan Tempur yang Iya. macam-macam ya. sayang. Ya, ya. Tapi dari sini kan Bang Agam yang viral. Iya, Nah, itu menurut Abang gimana itu? kalau viral ya mungkin dia ngupload waktu jalan ke atas, dia Iya. kan videoan kan, Iya. ibaratnya biarpun tangannya gini sambil merokok gitu pun Bisa. aman. Iya, sekarang ditarik kan, Bang? Iya, saya yang jamin, memastikan. Kan gitu, dia orang yang paling terakhir. Saya di depannya 25 meter, masih ngelihat, kadang nggak ngelihat. Tapi kalau nggak ngelihat, saya kontak hati. Ada bebatuan, saya bicarakan. Iya. Kan gitu, kalau saya sih slow, yang penting kalau ada tentang kemanusiaan, ayo kita kumpul bareng. Tapi itu enggak membuat teman-teman lain iri kan? Ini kalau pribadi saya Enggak, ya. enggak. Tidak biasa. Enggak. Biasa itu. Karena kita melayani masyarakat. masyarakat. Iya, kalau kayak Mas Agam kan masyarakat tetap kita layani. Potensi, Iya, potensi potensi ya. kita. Iya. Malah kalau seandainya berlatih bareng, ayo untuk mengasah kemampuan, ayo. Iya, iya. Kan gitu. Iya. Yang penting kita jelas bersurat. Bersurat. Iya, karena kita ada surat perintah tugas. Iya. Kurang nggak berani jalan. Luar biasa ini perjuangan. Cuman tadi itu seperti catatan Komisi 5 tadi itu. Iya. Ya, kurang diekspos katanya. Padahal Betul. kerjanya sudah mati-matian. Cuman kan sekarang kita berada di era digital. Betul. Kadang-kadang sudah kerja keras. Betul. Itu aja nggak cukup. Harus main media ini, Bang. Nah, Betul. apa catatan Abang dari situ? Apakah nanti minta ke DPR supaya anggaran tim SAR dibekali alat media komunikasi yang layak lah gitu ya? Alat media, kalau saya sih untuk maju ke depan buat tim Basarnas dan potensi. Kalau untuk potensi, ayo kita berlatih bareng dan membuat tim yang solid di setiap medan tugas. Dan tugas ya. Kalau ada perselisihan kita bicarakan, karena kemanusiaan itu nggak ada perselisihan. Kita tentang kemanusiaan. Emang ada perselisihan? Kalau dibilang perselisihan itu kayak dikenal, dipanggil kayak nggak kenal. Kalau sudah viral kan, Iya. saya kira saya salah apa, kan gitu. Iya. Oke. Padahal saya itu maunya apa? Kekurangan kita kemarin kan kita evaluasi, Bang. Makasih ya. Dari segi apa kita kurangnya, dari mana kita agar lebih cepat, kan gitu. Kalau saya evaluasi sendiri bertanya-tanya kan, Iya sih. kan lihat Diskusi tim lagi. kita, Iya. itu yang saya cari. Iya. Tim itu diserbuk lagi, kita evaluasi. Iya. Karena ke depan kan Betul. kita nggak inginkan, Ya, tapi nggak ingin. pasti akan lebih sulit lagi kan, Bang ya. Betul. Siap. Pasti evaluasi tim Evaluasi. itu. Kita belum evaluasi karena keburu berangkat pecah gak karu-karuan ya. Iya. Kan capek juga waktu itu kan. Iya, Sempat iya. terkoordinir ya. Betul. Siap. Apalagi ini kan tekanannya kiri kanan, Bang. Betul. Negara luar ikut nekan-nekan. Iya, juga. antar negara. Nah, soal yang sumbangan 1,5 ke Bang Agam itu gimana, Bang? Kalau tentang sumbangan itu, kami dari Basarnas tidak menerima dan tidak mau sepeser pun. Peser pun. Iya, kami dari Basarnas. Nggak mau atau memang nggak boleh, Bang? Nggak mau dan nggak boleh. Karena kan kita sudah melayani dan sudah digaji. Tugas kalau hal kayak gitu, Bang. Sudah sumpahnya. Iya. Berarti prinsip sumpah dasar Iya, mau dari dasar itu sudah nggak bisa ditawar. relawan. Iya. Jadi syarat bergabung di Basarnas
itu, Bang. Iya, menjunjung nilai Tidak luhur open donasi kemanusiaan. lah ya. Enggak, kita sudah digaji sama masyarakat, masa kita masih menerima? Iya, iya. Ya enggak sih. Tapi kalau Bang Agam 1,5 itu gimana? Ya rezekinya dia. Boleh kan? Boleh, karena kan dia relawan, bukan Relawan. anggota Basarnas. Oh, anggota Basarnas ya. Kalau kita kan anggota Basarnas ASN. ASN. Iya, melayani masyarakat Indonesia. Emergency call 115. Iya, iya. Berarti bosnya Bang Agam itu lain lagi sama Lain. Bang Botol juga Lain. Oh, Lain. wih, ini baru kita paham ini kan. Lain. Kan sempat ada perdebatan, kok SAR nerima? Karena di luar kan melihat SAR-nya, Betul, tidak melihat individunya kan. betul. Potensi. Mungkin masyarakat juga nggak paham mana SAR dan potensi SAR. Betul. Nah, itu. Lah, Tapi seandainya yang jelas ini harus clear kan Bang? Ya? jelas. Kalau anggota Basarnas Dia nggak menerima. pakai baju Basarnas. Ya, ya. Seragamnya pasti ada tulisannya Basarnas. Kalau potensi, dia membawa nama organisasinya sendiri. Oke. Kayak SAR Lombok Timur. Iya, makanya SAR Kayak gabungan. Rinjani, gitu. ya. Kayak Rinjani Sekuat. Tapi Gitu. itu sulit nggak mengelola ego gitu Bang dalam tim? Ya. Kan tim Abang selaku dari Basarnas komandannya. Dibilang sulit tergantung orangnya masing-masing. Oke. Tapi kami sebagai Komandannya kan dari Basarnas. Kan? melayani masyarakat, kita harus rendah hati dan berjiwa kesatria. Kesatria. Oke. Karena orang kalau sudah berjiwa kesatria nggak bakalan ada yang merendahkan. Iya, iya, iya. Mutiara dimanapun pasti akan Pasti. nampak. Oke. Ini jiwa Petarung seorang kemanusiaan petarung, kalau petarung. orang Jawa bilang. Iya, iya, iya. Tapi kan Abang nggak ada karikaturnya kayak teman-teman lain. Nggak perlu itu ya. Le? Enggak, yang penting kita bisa Kita melayani melayani. masyarakat. Baik, Itu. baik. Paham, Bang. Paham. Luar biasa perjuangan. Nah, tapi setelah berhasil kan meskipun dalam kondisi meninggal, tapi berhasil diangkat kan dan semua tim aman. Aman, Sehat, selamat. Itu Alat lengkap. prestasi Abang. Tidak hanya 1 nyawa ya, tapi 6 nyawa, Iya. 7 sama Abang kan? Iya, Ya, ya, keren, keren. Nah, Bang, Juliana kan sudah berhasil dievakuasi betul, dan dipulangkan, Betul. dimakamkan betul. di tanah kelahirannya. Iya. Masalahnya masih berlanjut nih, Bang. Apa itu? Kan keluarga malah bapaknya Juliana berstatement terhadap Indonesia, Iya. negara yang kurang infrastrukturnya, mengkritik lah. Iya. Setelah perjuangan Abang tadi itu, kemudian ada juga wacana untuk menggugat Indonesia dengan perkara ini karena dianggap lalai dan membunuh anaknya. Menurut Abang gimana? Kalau menurut kami tentang hal itu, saya cuma bisa bilang kami sebagai tim SAR gabungan sudah melaksanakan SOP apa yang kita kerjakan sebagai tim SAR gabungan. Secara tidak langsung dari Basarnas yang mewakili pemerintah Indonesia, kita melaksanakan dengan cepat. Tapi dengan alam yang nggak mendukung, apakah kita tetap menerobos hal-hal yang nggak kita mungkinkan? Iya. Seandainya jalan, ya Bang, kita tutup mata, nggak Tetap kelihatan, Tetap jalan, terus gimana? membahayakan. Membahayakan. Sedangkan keadaan di sekitar secara tidak langsung udah banyak lah gambar-gambar gimana di Rinjani itu biar meminimalisir korban. Ya kita saling berbenah. Tanda-tanda apakah di situ secara tidak langsung wisatawan akan tahu, oh kayak gini, ya gitu. Kalau seandainya menggugat, pasti ke negara. Ada olah TKP, ya kita mengikuti perintah tugas, gitu saja. Kalau mau olah TKP,
berangkat. Abang siap. Karena kan perintah. Siap menemani ya. Siap. Karena secara pemahaman saya, satu, seandainya yang memviralkan drone itu orangnya ada, secara tidak langsung saya kan nggak nyari-nyari lagi sama tim SAR gabungan ini dari Posar Kayangan dan Lombok Timur. Bang Syamsul yang turun, dia bergerak lagi, secara otomatis dia bergerak. Perempuan jiwanya lain kayak laki-laki. Ketenangan, Ya, survival. Dari situ dibilang kita yang salah penanganan, ya memang sudah segitu umurnya. Seandainya dia bisa survive, saya balikkan lagi. Kan dia sudah dicelah. Saya terperosok di situ juga waktu turun 200 meter itu. Terperosok juga? Iya. Di 200 meter di jalan air, Juliana di situ seandainya dia diam, kemungkinan ketemu sama Bang Syamsul. Pas hari pertama. Hari itu juga. Kan udah turun. Iya, sampai nginap. Sampai nginap. Drone thermal kan terbang, otomatis kan ada tanda. Kalau seandainya dia nggak bergerak di situ, ya kita nggak bisa nyalahkan. Memang kita sudah bekerja keras dan maksimal. Rela nggak Bang kalau Indonesia dengan gini digugat sama negara lain? Ya, dibilang rela, secara tidak langsung harus melihat dulu ke lokasi kejadian, keadaan, lingkungan sekitar, cuaca. Kan harus bisa mengamati hal-hal gitu. Kayak toh seandainya kayak di Gunung Everest. Everest kan dinyatakan didiamkan di situ. Nah, kan di situ sudah. Siapa yang mengevakuasi? Membutuhkan evakuasi? Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Dibiarin meninggal. Lah sedangkan kita melayani. Murni melayani. Nggak ada unsur paksaan. Tidak terima sumbangan juga. Tidak. Tapi kalau digugat, ya mau dibilang apa? Kita bilang apa adanya. Keterlaluan gak sih kalau digugat itu? Bagi apa? Ya, kebangetan sekali. Kayak seakan-akan kita dibilang telat lah, dibilang membunuh apa. Dalam hati, saya bukan Superman dan saya bukan superhero. Saya super tim. Tanpa tim ya nggak akan berhasil. Mencari tim itu baru ketemu Bang Agam 3 hari, ketemu Bang Tio hari itu pertama. Itu bukan tim yang berlatih kayak dari timnas pertama, ya? Bukan. Baru Itu ketemu di situ. Iya. Dan ego itu pasti ada Dari situ. organisasi masing-masing. Iya. Teknik pendekatannya pasti beda. Beda. Kita yang merangkul dari Basarnas harus membawai semuanya. Kan dari segi itu. Iya. Kalau dengar pernyataan bapaknya, Kalau dengar sedih nggak? pernyataannya ya mungkin ya siapa yang nggak sedih kehilangan dan Anaknya. ya, tapi harus melihat keadaan dulu di manakah tempatnya dan sesulit apakah keadaannya, kan gitu. Barulah bisa bilang tuntut menuntut, lambat dan telat. Oke. Tapi kalau belum melihat, cuman divideokan dan lain-lain, semuanya itu kan bisa diarahkan. Tapi kalau sudah melihat dengan mata kepala telanjang sendiri, oke, gak masalah. Ya. Heli, drone aja minim. Saya itu sampai memikirkan evakuasi itu 3 jalur, turun lagi ke danau, lifting, hoisting itu pakai heli,
ketiga itu lifting. Ketemu itu kan saya harus berpikir lagi apa yang saya lakukan. Evakuasi selanjutnya masih ada videonya. Memikirkan untuk evakuasi selanjutnya. Kalau ketemu terus nggak ngapa-ngapain, terus nggak dibaca sekitar, nggak diamati. Weh, jangan dulu. Jangan bahagia dulu kalau belum selesai sampai clear. Dari situ kita harus berjiwa kesatria, betul. Tulus ikhlas melayani. Jadi apapun tindakan dari keluarganya Iya. siap sedia aja ya. Ya kalau kami, ya Siap. Saya lihat karena secara tidak langsung pasti nanti akan turun ke sana, saya antar. Tapi bukannya kita nantang, ya enggak. Tapi harus tahu keadaan, tahu diri, kan gitu. Iya. Kan alatnya juga, emang ada alat yang paling canggih untuk bisa. Nggak ada sih. Nggak ada. Apa? Di SAR itu kan. Ya itu, Karena dengan medan kayak gitu kan. betul. Kalau medannya terbuka, mungkin yang batuannya padat mungkin bisa diangkat ya. Seandainya bebatuan yang lepas dan pasir yang kerikil itu nggak naik, ada air yang bisa disemprotkan biar nggak berdebu, kan bisa pakai heli. Tapi itu kan Beda. turbulensinya. Abu vulkanik kan vulkanik. Betul. Kan dari situ kita memikirkan. Nah, helikopter yang jatuh ya. Karena saya juga dulu sekolah heli rescue juga. Oh gitu. Iya, seandainya hoisting berani saya. Bang. Karena saya lisensi. Lisensi. Iya. Ya. Nekat aja nggak cukup, Mas. Siap. Semua orang nekat, tapi harus punya teknik. Itu sih guide-nya si Ali Mustafa pada hari pertama coba nekat pakai seadanya itu. Lah, Itu nekat tapi nggak nyampe juga. secara tidak langsung kan semuanya potensi dirinjani kan kayak gitu, Mas. Nekat semua, tapi tekniknya nggak ada. Betul. Malah membahayakan. Iya. Siap. Satu pakai single lane, kedua nggak ada padding, ketiga angkornya kayak gimana, Oke. keempat kadang nggak pakai helm, meremehkan. Bukannya apa ya, kita tahu. Pemahaman ya. Iya. Nah ke depan buat Abang dari Basarnas apa yang perlu diperbaiki untuk rescue di Rinjani misal? Ya, kalau ke depan untuk diperbaiki secara tidak langsung peralatan terdekat. Itu dari balai berarti yang. Ya. Terus relawannya potensi di situ dibekali tour guide. Iya, dibekali ilmu. Satu MFR, medical fast respondernya. Kedua Hack Angel rescue tekniknya. Karena kalau ketemu terus gak dibekali medis, mau diapakan? Ya, dibungkus saja, nggak ditangani. Itu ada teknik khusus? Iya loh. Jenazah yang luka, itu ada teknik khususnya? Kalau sudah jenazah, enggak, yang tinggal masukin body bag, tinggal packingnya itu kan harus tahu gimana cara packingnya. Pakai tandu apa. Kalau cuman body bag aja, kalau di lifting, ya kalau kena batu sobek gimana? Ya. Jangan sampai udah naik, jatuh lagi. Udah di packing, terus friksi talinya, putus talinya. Bahaya kan? Lah, kan harus tahu tekniknya dan skillnya, apa yang membahayakan, kan gitu. Ya. Kalau kita sharing bareng, oke. Kita open, welcome. Basarnas ya. Iya. Hanya perlu memperkuat tim rescue dan potensi di situ. Betul. Siap. MOU sama
perhutani ya. Perhutani. Iya. Balai TNGR. Biar dimanapun dan pariwisata harus MOU. Biar kita all access, biar kita cuman pas buat Basarnas. Karena secara tidak langsung kita ada di situ. Kalau Bro standby di wilayah terdekat di sini. Iya. Kalau ada insiden, kita sebagai anggota insan Basarnas nggak mungkin tutup mata, pasti sudah terketuk hati. Iya. Saya di Jawa itu sebelum saya di Lombok, saya mainnya di tempat pariwisata. Udah lama juga di situ. Iya, saya kan aslinya Jawa Timur. Iya. Dari sana all access password Basarnas itu saja. Saya sudah. Maksudnya all access password Basarnas itu bisa masuk ke semua pariwisata dan TNGR. Mengamankan. Jelas, biarpun kita ke sana wisata, secara tidak langsung ada insiden, kan pasti bertindak. Tahu step by step-nya itu kan tahu. Iya. Mana yang ditangani, mana yang dihubungi, mana yang minta tolong, pegangin kan kayak gitu. Seandainya ada insiden. Betul. Kan punya plan. Ini nggak hanya di gunung ya? Iya. Di laut pun. Laut. Terus di darat tuh juga yang darat di bukit atau di hutan kan beda lagi ya? Beda. Itu ada teknik-teknik khusus itu. Betul. Dan kita NTB juga sebagai destinasi wisata dunia harusnya lebih upgrade lagi untuk rescue. Iyalah. Sekarang menurut Abang udah safety-nya sudah oke nggak? Belum. Di semua destinasi. Belum. Mandalika udah. Ya kan kita MOU sama dia. Sudah ya? Sudah MOU. Pengelola sudah. Iya. Iya. Yang lain masih belum ini. Belum. Masih bebasan semua kayaknya. Maksudnya masih ada insiden baru ke situ. Ya kan tahu sendiri insiden seandainya hal-hal kayak gitu kan malah lebih sering. Oke Bang, Mas atau Bang Hafid, untuk menjadi seorang relawan ini kayaknya Bang Hafid sudah menjiwai sekali itu. Emang kan tidak semua orang juga siap rela membantu, apalagi di tepi jurang itu Bang, siap terjun. Itu kan jadi seorang relawan, Bang Hafid memang sudah dari dulu begini atau hanya tuntutan lulus ASN aja? Kalau saya sebelum jadi ASN ya, saya mulai dari kecil. SD, SMP sudah melihat hal orang kecelakaan. Saya ambil otaknya. Otak kepala. Isi otaknya. Iya. Saya masukin kantong kresek. Waduh. Dari kecil. Nggak pakai handscoon, belum tahu. Nggak tahu, saya nggak punya rasa jijik apa gitu. Nggak punya. Saya dengar aja sudah. Makanya beda ya. SMP orang tabrak kereta api, saya minggirin. Di Jawa ya? Iya. Sampai teman-teman SMP itu ngelihat. Terus SMA, habis itu kayak gitu juga. Sering lihat orang kecelakaan depan rumah itu. Sampai kan orang tua itu jagal sapi, jual daging sapi. Terpalnya yang buat habis motong sapi di mobil itu kan biasanya kan darah itu cuci. Lah itu buat ngangkat korban. Udah terbiasa lihat darah sapi mungkin. Iya bisa jadi sampai debat sama orang tua saya, ngapain kamu? Loh kasihan itu orang itu. Akhirnya terpalnya nggak saya bawa pulang. Kan kayak gitu. Udah dari kecil udah ada jiwa gitu. Iya, nggak aneh. Suka menolong ya. Iya, apalagi yang laka lantas. Sering banget. Sering sekali. Yang kalau di laut? Kalau di laut itu baru saya tahu di Basarnas. Pertama kali ngambil mayat di Madura. Masih ABK. ABK. Ya. Kayak yang paling mengerikan yang pengalaman Abang selama rescue. Di dalam kapal. Dalam kapal? Iya. Itu kayak gimana tuh? Kapalnya kan tenggelam. Wah, terus? Di kedalaman 20 meter di Madura. Tahun berapa itu? 2023 kalau nggak salah. 2023 ya? Iya. Kapal tenggelam ya? Kapal tenggelam di Sampang, Takbut. Oke.
Terus? Nah, dari situ kita dapat info awal, kita menuju ke LKP, pakai LCR kita turun, kita jangkau, kapal sudah ketemu, baru kita marking, kita gunakan SMB kan, biar kita nggak hilang lah tanda itu, bahwasanya kita kasih tanda, baru kita nyelam, kita amati di bawah sambil kita video. Itu pun kamera pribadi. Iya, B-Pro pribadi. Pak, pakai kapal kan nyelam kan, itu sempat apa? Ini kan pakai LCR, baru kita turun. Iya. Turun nyelam berdua. Karena yang punya lisensi kan waktu itu public safety diver kan secara tidak langsung zero visibility. Tentang teknik, ya. Di laut, Iya. teknik sendiri. Iya. Dan itu sempat apa? Kenapa disebut paling mengerikan? Karena di situ kita nggak tahu gambar kapalnya di dalamnya. Oke. Medan. Kedua, gelap. Nyelam, gelap. Ketiga, benda-benda apa yang di depan kita nggak tahu. Sedangkan kita kan menggunakan len, tali, kita ikat mulai dari pintu yang masih terang, kita jalan. Kita ngulur kayak bawa sepul gitu kan, kayak bawa gulungan, red gitu, jalan. Sampai kebentur LPG. Di dalam kapal? Iya. Habis itu turun, di situ. Dilihat, pokoknya kita cuman main raba. Iya. Itu ada jenazah? Ada. Seandainya kapal itu nggak fix, masih bergerak, kan kita amati juga, kita telusuri kedalamannya berapa, kapal ini sampai udah nancap kandas. Lah seandainya dia masih keturun lagi? Lah, apa nggak kita ikut dalam lagi? Ikut ke bawah itu pasti. Kan itu yang kita pikirkan. Iya, berarti yang paling sulit laut, darat, atau gunung? Laut. Laut ya. Dalam air. Dalam air. Ya, dalam kapal. Kalau helikopter? Enggak. Karena ada aparat. Itu sudah jelas. Jelas. Ya? Karena saya betul ngamati yang satu, cuman yaitu tadi namanya ketinggian kan lebih ekstrim. Nomor 2 kedalaman. Itu saja. Kedalaman. Iya. Karena air itu. Betul. Aviation ya. Tapi poin yang menjadi seorang pasukan Basarnas atau Potensir itu sikap kerelawanan tadi itu, Bang. Yang harus dimiliki ya. Yang harus dimiliki secara tidak langsung. Kalau untuk potensi SAR, pastinya dia menjunjung nilai luhur kemanusiaan. Kedua, dia pasti memanusiakan manusia. Pasti. Nggak ngelihat apa. Memanusiakan manusia. Kalau relawan sudah terketuk dari hati. Kemana-kemana. Berangkat. Uang pribadi. Tidak peduli ya. Tidak peduli. Kemanusiaan. Betul. Kalau relawan. Kalau Basarnas, kita harus selalu siap dan siaga untuk melayani masyarakat. 24 jam. 24 jam. 115. 115 kodenya. Gratis. 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 Tidak ada open donasi. Enggak. Jangan salah. Gratis. Siap. Oke. Dan itu harus jiwa yang wajib dimiliki. Iya. Luar biasa. Makasih Bang. Sama-sama. Ya Bang, ini superhero, Superman di dunia nyata. Ya, super tim saya. Super tim ya, super tim. Jangan sampai super me ya. Jangan. Kalau super me kan waktu kita di bawah pakai kremes itu. Iya, super tim makanya super me kan. Iya. Cepet ringkes. Siap. Ya Bang. Terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa. Sama-sama. Saya dapat banyak sekali pelajaran dari Mas Hafid tadi,
bagaimana kita jiwa menolong itu yang luar biasa, dan kita doakan semoga kasus Julian ini udah selesai dan Amin. tidak ada Amin. proses gugat menggugat, Bang ya. Iya. Itu karena hubungan dua negara juga Iya. harus tetap dijaga juga, Iya. Bang ya. Iya. Makasih banyak, Bang, Sama-sama. atas Bang. waktunya. Semangat Sama-sama. untuk semua tim, semoga Oke. tetap kompak Siap. dan ke depan lebih baik, dan Siap. tentunya keselamatan nomor 1. Pasti. Makasih, Bang. Prioritas. Siap. Salam salam komando ya. Baik, Tribuners, itu dia obrolan kita sama Mas Hafid Asadi, anggota Basarnas Mataram yang terjun langsung untuk menyelamatkan atau mengevakuasi jenazah Juliana Maris dari Brazil, Gunung Rinjani. Kita jumpa di edisi trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama.